Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur Roh-Mu terus menuntun kami untuk bisa hidup menyukakan hati Tuhan dengan rindu, taat, setia, dengar-dengaran kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami, memimpin dan mengajar-ajari kami untuk boleh mengerti, memahami dan melakukan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, Aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sering kita melihat, bertemu, atau menjumpai orang-orang yang hidupnya haus akan pujian, haus akan sanjungan. Terlebih ketika hidupnya melakukan hal yang baik menurutnya, dia akan coba apa yang dia lakukan itu dibandingkannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam artian dia mau katakan pekerjaannya itu lebih baik,
pekerjaannya itu lebih bagus dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ada orang yang sampai menjatuhkan, menjelekkan orang lain agar namanya itu harum, agar namanya itu terkesan dalam kehidupan orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semua itu dia lakukan, dia kerjakan demi sebuah pujian dan sanjungan oleh orang lain. Dia tega membuat nama orang lain buruk, jelek, yang penting namanya muncul ke permukaan. Bahkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada juga sebagian pelayan-pelayan gereja yang melayani di gereja. Tanda kutip sebagian, bukan semua pelayan. Yang mau melayani, tetapi ketika dia melakukan pelayanan sering terkesan sombong, angkuh, bahkan menonjolkan dirinya dibandingkan dengan teman-teman sepelayanannya. Merasa kalau dirinya yang paling hebat, paling berkuasa. Sehingga ini yang menjadi tantangan dalam setiap kehidupan pelayanan. Ketika kita melayani merasa paling hebat, paling super, punya power, yang sering kita kerjakan adalah menunjukkan keakuan kita. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau itu yang terjadi, kita harus koreksi diri kita masing-masing. Ketika kita ditetapkan, dipilih melayani Tuhan, maka yang menjadi pusat perhatian, pusat pemberitaan di dalam pelayanan dan aspek kehidupan kita, tentu Tuhanlah. Tuhan yang mau kita beritakan, Tuhan yang mau kita saksikan, Tuhan yang mau kita agungkan dan muliakan, bukan diri kita. Seolah-olah dia punya kemampuan pelayanan yang hebat. Di segala bidang dia mampu. Sehingga orang-orang yang menurut akal sehatnya, pikirannya di bawahnya, maka semua orang akan memberikan puji-pujian, sanjungan kepada pelayan yang akan terlihat baik dari teman-temannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah yang mau kita renungkan, gumulkan dari tema ini. Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis pada teks ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika Yohanes diutus Allah untuk menjadi saksi, ketika Yohanes sudah membaptis Yesus di sungai Yordan, pelayanan berlanjut. Yesus membaptis banyak orang juga. Dan pada saat itu Yohanes juga membaptis karena dia belum masuk penjara. Tetapi dengan Yesus membaptis setiap orang yang datang kepadanya, terjadi perselisihan antara murid-murid Yohanes dan orang Yahudi. Mereka datang kepada Yohanes mengatakan, "Rabi, Yesus yang engkau saksikan itu, Yesus yang engkau baptis itu, dia juga membaptis." Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka datang kepada Yohanes seolah-olah mau katakan, seharusnya namamulah yang lebih dikenal, engkaulah yang harus dicari oleh orang banyak. Karena
karena kesaksianmu itu, Yesus mulai dicari orang. Yesus mulai dipercayai orang. Seharusnya Yohaneslah yang menjadi pusat perhatian. Yohaneslah yang mempunyai nama yang besar karena kesaksiannya itu. Karena dirinya lah juga yang membaptis Yesus sebagai anak Allah. Tetapi apa yang dikatakan Yohanes kepada mereka yang datang kepada dirinya, Bapak Ibu? Tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi. Karena itu semua telah dikaruniakan Allah kepada Yesus dari surga. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua itu adalah pekerjaan Roh Tuhan. Jadi bagi Yohanes, kalau orang banyak lebih mendengar apa yang disaksikan, apa yang disampaikan oleh Yesus, karena itulah tujuan utama kesaksian dari Yohanes itu sendiri. Yohanes hanya diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati itu, Yohanes juga katakan Yesus itu berasal dari surga. Jadi segala sesuatu telah dikaruniakan Bapa, dikaruniakan Allah kepada Yesus. Jadi tidak ada perlu rasa iri, kecewa, karena memang Yohanes diutus Allah hanya sebagai saksi, titik. Cukup, tidak lebih. Namanya saksi. Apakah saksi lebih hebat daripada yang disaksikan? Itu menurut akal pikiran manusia. Tetapi bagi Yohanes, yang disaksikan itu, nama yang disaksikan itu, itulah yang harus muncul ke permukaan. Sehingga Yohanes katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nama Yesus semakin besar, dikenal dan dipercayai banyak orang, tetapi biarlah namaku semakin surut dan kecil. Statement iman, kepercayaan yang sungguh luar biasa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mau katakan, biarlah Yesus semakin besar, aku harus semakin kecil, sama seperti tema kita pada saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, kalau Tuhan sedang percayakan pelayanan di dalam kehidupan kita, jadikanlah itu sebuah kesempatan untuk menyaksikan, memberitakan nama Tuhan kepada setiap orang. Baik itu dalam dunia pelayanan kita, baik itu dalam setiap aspek kehidupan kita bermasyarakat dan bersosial. Sampaikanlah Tuhan itu dalam setiap kehidupanmu. Bukan keangkuhanmu, bukan kesombonganmu, bukan kebolehanmu dan kelebihanmu. Yang menjadi pusat perhatian adalah nama Tuhan yang harus dimuliakan. Nama Tuhan yang harus disembah. Nama Tuhan yang harus diingat karena kasih-Nya yang besar kepada setiap umat manusia. Ini tegas kami sampaikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jangan pernah merasa di atas angin karena sesama pelayan kita ada berada di bawah kemampuan kita. Tetaplah rendah hati. Kesempatan menjadi pelayan Tuhan, orang lain tidak memilikinya dan kita sedang memilikinya. Beritakanlah Tuhan, saksikanlah Tuhan. Poin yang kedua, tidak perlu menaruh rasa iri hati, kecil hati kepada orang-orang
yang menurut pemandangan kita, pemikiran kita lebih hebat dari kita dalam melayani Tuhan. Dalam melakukan apapun, dia hebat sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak, sebagai pemimpin. Kita kecil hati, apalagi menaruh iri hati. Yang terpenting Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun yang kita kerjakan tidak sehebat mereka yang mengerjakannya, ingatlah, kita sedang melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kita tidak penting nama kita dikenal oleh dunia, tetapi nama Tuhanlah yang menjadi pusat pemberitaan kita. Nama Tuhanlah yang mau kita saksikan. Kalau Tuhan senang, kecil pun pelayanan kita, kecil pun tanggung jawab yang sedang Tuhan percayakan bagi kita, itu kita kerjakan dengan taat dan setia. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan poin yang terakhir, Ibu Bapak, Saudara-saudara, tidak ada masalah bagi kita ketika kita melakukan tanggung jawab dalam keluarga, pekerjaan, sosial, masyarakat, terlebih dalam pelayanan. Ketika kita melakukan dan dipercayakan pekerjaan tanggung jawab yang kecil, kerjakanlah itu dengan setia dan taat. Lakukanlah itu dengan pertolongan Tuhan. Karena yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, yang sedang mau kita saksikan, agar semua orang menyaksikan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang mau menyaksikan Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Kita menjadi teladan karena Kristus juga memberikan teladan bagi kita. Sebaliknya kita harus bergerak, memberikan teladan, bertumbuh dan berbuah. Jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan mempersalahkan dirimu karena kita tidak punya kebolehan, kelebihan dari orang lain. Kerjakanlah. Setiap orang mempunyai potensi yang baik yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kembangkan, tapi ingatlah, ketika potensi itu mulai berkembang, tetaplah rendah hati, tetaplah saksikan, beritakan Tuhan dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan terlebih dalam dunia pelayanan, harus kami saksikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pusat pemberitaan kami hanyalah nama Tuhan. Ampunkan kami Tuhan kalau selama ini kami menyombongkan diri kami. Ketika Tuhan bersama dengan kami, menaruh hati yang terus hidup dalam ketetapan Tuhan, kami belajar dan mempertahankan kerendahan hati kami. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya segala kebaikan, potensi yang Tuhan berikan bagi kami, semua tujuannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kesombongan, iri hati, hidup pesimis dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu dalam doa. Kami memuji, memuliakan, dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Mu yang tetap boleh kami nikmati, rasakan dalam setiap kehidupan kami. Khususnya saat ini Tuhan menuntun, membimbing kami untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Itu merupakan berkat yang dari Tuhan. Ketika kami akan memperdengarkan dan mendengarkan firman-Mu, biarlah hikmat Tuhan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini. Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai 22. Mazmur pasal 107
ayat 17 sampai 22. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bersyukur karena kasih Tuhan. Bersyukur karena kasih Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh seseorang ketika seseorang itu merasakan berkat, bahkan pertolongan Tuhan? Tentu secara spontan kita katakan pasti dia akan mengucap syukur. Benar. Sebagian orang datang ketika dia merasakan berkat Tuhan mengucap syukur. Tetapi ada juga sebagian orang ketika dia diselamatkan, ditolong, bahkan diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, dia tidak datang kepada Tuhan mengucap syukur. Dia lupa untuk kembali datang kepada Tuhan, bersyukur dan bersorak-sorai. Tetapi bagi kita yang merasakan kebaikan, pertolongan yang dari Tuhan, tentu bersyukur itu bukan hanya satu kali. Hari ini kita ditolong, jadi hari ini kita bersyukur. Besok kita tidak bersyukur, bukan. Bersyukur kepada Tuhan itu adalah bersyukur yang berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena kita mengingat dan terus bahkan selalu mengingat pertolongan yang pernah Tuhan nyatakan dan pernah kita rasakan dalam kehidupan kita. Jadi orang percaya bukan bersyukur satu hari cukup. Bukan. Setiap hari, setiap saat, dikala kita mengingat segala pertolongan, kebaikan yang Tuhan pernah nyatakan dalam kehidupan kita. Kuncinya apa Bapak Ibu? Mengingat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan, seolah-olah kita amnesia, lupa pernah ditolong Tuhan. Kalau kita terus mengingat, maka teruslah kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita baca apa yang disampaikan oleh pemazmur pasal 107, kalau kita baca pasal ini secara keseluruhan, bagaimana pemazmur merasakan atau melihat dan menyaksikan keadaan dirinya dan keadaan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana keadaan yang dirasakan oleh manusia, keadaan yang ada di sekelilingnya ataupun yang dialaminya. Sakit, penyakit, pergumulan, bahkan dosa sekalipun, karena kasih Tuhan, Tuhan menyelamatkan, Tuhan memulihkan, dan Tuhan memberkati. Tuhan menolong dalam situasi apapun yang dirasakan oleh pemazmur. Dia terus mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sehingga dia katakan, dia bersorak-sorai, dia bersyukur dan datang kepada Tuhan dikala dia mengingat setiap pengorbanan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya.
Kalau kita baca yang menjadi pembahasan kita saat ini, bagaimana pemazmur jelas katakan ada sebagian orang, iya ayat 17, sakit karena mereka adalah orang-orang berdosa. Iya. Punya masalah karena mereka adalah orang-orang berdosa. Ya, terkadang Bapak Ibu kalau kita nikmati, gumuli apa yang dikatakan pemazmur ini benar. Terkadang ada penyakit itu karena kita sendiri yang membuatnya. Mungkin kita tidak pandai menjaga kesehatan. Tetapi pemazmur katakan ada juga orang yang sakit itu karena dosa. Ada orang yang punya pergumulan masalah itu karena dosa. Dosa bukan menjadi ketakutan di dunia akhirat, tetapi dosa juga bisa mengancam tubuh jasmani atau kesehatan fisik kita. Itu yang dikatakan pemazmur. Tetapi walaupun demikian pemazmur katakan ketika mereka bergumul dalam sakit dan pergumulannya, ketika mereka datang berdoa, berseru kepada Tuhan, lihat apa yang dikerjakan Tuhan. Tuhan melenyapkan kecemasan mereka. Tuhan menyembuhkan mereka dari firman-Nya. Tuhan memulihkan mereka. Itu membuktikan Bapak Ibu, dosa yang dikerjakan manusia dihapuskan Tuhan. Kasih Tuhan, kasih setia Tuhan sungguh luar biasa. Perbuatan-perbuatannya yang begitu ajaib yang dialami ataupun dirasakan oleh anak-anak manusia. Sehingga pemazmur katakan oleh karena itu datanglah bersyukur kepada Tuhan dengan sorak-sorai dan ceritakanlah segala kebaikan bahkan perbuatan yang pernah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun sakit penyakit dosa ada di dalam hidup kita, ternyata ketika kita mau menghampiri Tuhan, mau datang kepada Tuhan, Tuhan buka jalan bagi kita semua. Ada keinginan untuk mengakui kesalahan, ada keinginan untuk mengalami perubahan ataupun pertobatan. Apa yang kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama, jangan pernah sekalipun kita orang percaya melupakan segala pertolongan, kebaikan ataupun berkat yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita tidak melupakan itu dan selalu mengingatnya, perbuatan ajaib, pertolongan Tuhan yang memulihkan keadaan kita selalu terngiang dalam benak pikiran kita, maka kita akan selalu mengingat kasih Tuhan. Semua orang pasti, Bapak Ibu, yang kurang pahamnya kita merasakan dan mengucapkan pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semua orang pernah merasakan berkat Tuhan. Dan poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, hiduplah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan mengeluh, bukan dengan menggerutu, tetapi hidup dengan rasa syukur. Dikala kita punya pergumulan saat ini, ingat Tuhan pernah menolong kita. Tuhan pernah memulihkan kita. Sehingga kita datang bersyukur kepada Tuhan.
Dan ketika kita sudah ditolong, pernah ditolong, maka saksikanlah itu. Ceritakanlah itu kepada orang-orang yang haus akan kebaikan Tuhan, haus akan berkat Tuhan. Sehingga orang yang mendengarkan kesaksian kita, cerita kita, boleh diberkati, boleh memiliki semangat. Dan selain kita hidup dalam syukur dan menceritakan kebaikan Tuhan, pemazmur juga katakan, berikanlah korban syukur. Banyak hal yang harus kita berikan kepada Tuhan. Diri kita, hati kita, untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua kita pasti pernah merasakan berkat Tuhan. Untuk itu, hiduplah dengan rasa syukur karena kita merasakan kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami perdengarkan dan dengarkan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus terus bekerja dan berkarya bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.